Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, di pagi hari yang cerah ini kita kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rangkaian ibadah yang kita telah tegakkan semenjak bangun hingga hari ini dan seterusnya akan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 19 Juli, insya Allah kita berharap untuk bisa bertemu dengan awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah insya Allah bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2020. Kalau hari ini adalah hari Ahad, insya Allah hari Selasa malam Rabu. Setelah hari Selasa mataharinya terbenam, masuk malam Rabu, itulah tanggal 1 Zulhijjah. Saat kita memasuki bulan Zulhijjah, kita ingat Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum hilalul Zulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa wa fi riwayatin fala ya'khud min sya'rihi wa azfarihi syai'un." Jika salah seorang dari kalian telah melihat tanggal 1 Zulhijjah, ra'a, ru'yat, walaupun itu satu orang dan menjadi bisa dipercaya dan dipersaksikan. Alhamdulillah sekarang dengan kemudahan teknologi informasi, kita bisa dapatkan informasi dari satu orang kemudian dibagi ke saudara kita yang lainnya. Sidang itsbat pun juga online, juga daring dalam jaringan, sehingga kita bisa mendapatkan informasi itu. Kalau kita sudah dapatkan informasi tanggal 1 Zulhijjah masuk dan salah satu dari kalian arada di sini bimakna nawa, telah berniat untuk berkorban, maka hendaklah dia tidak menyentuh. Tidak menyentuh itu dalam riwayat lain tidak mengambil. Artinya apa? Fala yaqta', maka jangan memotong dari rambut dan kuku-kukunya. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit pun jangan mengambil dari rambut dan kuku-kuku kalian. Dan jamaah rahimakumullah, hal itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah hingga dipotongnya hewan kurban. Dan larangan ini berlaku bagi kepala rumah tangga yang ingin untuk berkurban dan kurbannya diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Bagi istri dan anak-anaknya tidak terkena larangan ini, kecuali jika masing-masing istri ingin kurban sendiri, putra-putrinya
ingin kurban sendiri, seekor domba, seekor kambing, seekor sapi, atau sudah ikut bersama-sama dengan saudaranya yang 7 orang untuk seekor sapi, untuk seekor onta, telah mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, baik yang sudah meninggal apalagi yang masih hidup. Jamaah rahimakumullah, syariat kurban ini adalah dalam rangka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan mengorbankan sebagian rizki yang beliau telah nikmati, tapi beliau diperintah oleh Allah untuk mengorbankan putra yang sangat disayangi, karena sudah lama menunggu kehadiran dari keturunan. Lahirlah seorang putra yang sangat penyantun, yang sangat baik akhlaknya, dan lama sekali tidak bertemu. Begitu bertemu, disyariatkan untuk mengorbankan putranya. Nabiullah Ibrahim tanpa ragu menyambutnya dan melaksanakan. Apalagi kita memiliki sesuatu yang amat sangat lebih, maka berkorban adalah merupakan satu ibadah yang sangat agung nilainya. Kita hati-hati dengan yang Nabi peringatkan. Beliau bersabda, "Faman kana dzu sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang dia memiliki keluasan, kelonggaran rizki, mampu, lalu dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kami. Imam Asy-Syaukani di dalam Sailul Jarrar mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan mendekat ke tempat sholat kami bagi orang yang mampu tidak berkorban, menunjukkan seolah-olah sholat yang dilaksanakan orang yang telah berkemampuan berkorban tidak berkorban tidak bermanfaat baginya. Ini peringatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan lapang rizki, berkah rizki, sehingga kita bisa berkorban di tahun ini dan mudah-mudahan di tahun berikutnya untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, perintah berkorban kita dapatkan di dalam surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Insya Allah jamaah tahu semuanya. Kira-kira surat apa? Surat Inna A'tayna, Suratul Kautsar. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar, nikmatun katsirah, nikmat yang sangat banyak. Jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala akan nikmat yang telah diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi amat sangat bersyukur. Hari-harinya, waktu-waktunya untuk Allah, untuk beribadah kepadanya. Tapi diingatkan lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala agar tidak melalaikan, tidak melupakan nikmat Allah.
realisasi syukurnya yang Nabi sudah menegakkan salat sampai salat malam menjadi kewajiban bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat menyaksikan begitu luar biasa lama dan bagusnya salat Nabi sampai kedua kakinya pecah dan bengkak, "Mengapa ya Rasulullah engkau begitu bersungguh-sungguh memperbagus salat yang engkau tegakkan, salat malam tidak pernah ditinggalkan, padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya yang menyatakan demikian? "Afala akuna abdan syakura." Mengapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semangat ibadah, semangat menjalani taat adalah bukti hamba itu mengenali nikmat Allah, bersyukur kepadanya. Yang masih malas berarti tidak pernah mau mengenali nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat sempat, hendaklah kita syukuri dengan kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, yang tidak hanya bagi Nabi, kalau perintah itu bagi Nabi, tentu bagi kita sebagai umatnya. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salatlah. Wanhar. Fasalli li rabbika maka salatlah untuk Rabbmu. Wanhar. Dan berkorbanlah. Salli lillah. Wanhar lillah. Salatlah untuk Allah. Ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridhanya Allah. Wanhar, wanhar bermakna dhahi lillah, sembelilah hewan korban lillah, karena Allah. Ibtigha'a mardatillah, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada bisikan, ya jangan lupa ya nanti ketika saya sedang memotong, ya, untuk difoto lalu di-upload, ya. Jangan lupa loh, momen itu penting bagi kami. Momen itu penting dibagi. Walaupun alhamdulillah kurban sapi bro sendiri. Lalu komentar, kalau nggak ada komen, nggak ada yang ngomen. Sedih nggak ada yang komen. Buat apa mengharap pujian sanjungan manusia? Karena walaupun disanjung setinggi langit, tidak menambah saldo tabungan. Ya, rugi kita berharap untuk manusia itu saldo tabungannya nggak tambah. Silahkan waktu habis update status tentang kurbannya atau update status di depan Ka'bah, ya. Ini lagi bersama si Abdurrahman As-Sudes nih di depan Ka'bah, sholat subuh, misalkan. Nggak nambah sama sekali. Tapi kalau sampai ada terbetik di hati, ya, ria'an nas, untuk mendapatkan sanjungan pujian manusia, menjadi musproh, hilang pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya termasuk dosa besar ketika orang itu yura'un, mereka selalu riya. Hendaklah engkau memotong hewan korban itu karena Allah, untuk mencari ridhanya. Karena kita telah ketahui jamaah rahimakumullah bahwa nanti akan datang di hari kiamat sebagai saksi setiap kuku-kuku, setiap tanduknya, setiap rambut yang ada di hewan yang dikorbankan, sebagaimana yang lalu kita sampaikan, akan dinilai oleh Allah berupa kebaikan. Mudah-mudahan korban kita
menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, bahasan terakhir kemarin, karena kita ketahui kurban adalah ibadah yang agung, maka untuk diterima hendaklah kita laksanakan karena Allah. Yang kedua, kurban itu benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah sampai pada bahasan selamat dari cacat. Selamat dari cacat ini hendaklah kita perhatikan. Kalau hewan itu memiliki cacat dalam 4 hal, menjadikannya kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan menjadi kurban yang mendapatkan fadilah atau pahala sebagaimana keutamaannya telah kita ketahui. 4 cacat yang tidak boleh ada, ya, yang dikatakan 4 cacat ini menjadikan kurbannya tidak berguna. Yang pertama, al-aura al-bayyinu auraha, supaya nyambung yang kemarin, yaitu yang juling, ya, yang juling. Apa bahasa kita juling itu? Kero, yang jelas keronya. Kalau yang kero saja itu tidak boleh, apalagi yang buta. Ya, buta. Atau matanya satu rusak. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, al-maridah al-bayinu maradaha. Hewan kurban yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang jelas benar-benar kelihatan sakitnya, ya. Kalau sakitnya fa in kana maradaha khafifan ajza'at. Kalau sakitnya itu sepele, sakit ringan, maka itu diperbolehkan. Misalkan kambingnya pilek gitu kan, ada keluar ingusnya, itu masih diperbolehkan. Kalau mungkin tiba-tiba mau di ini hanya sakit mata. Biasanya belantik itu kalau sakit mata dikasih jeruk pecel untuk obatnya biasanya. Atau pakai tetes mata, itu termasuk sakit ringan. Kalau sakit seperti yang berbahaya, sakit kukunya atau kena antrak, maka jangan sampai hal itu digunakan untuk kurban. Yang ketiga, al-arja al-bayinu arajaha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Lalu jamaah rahimakumullah, kalau yang pincang, ya, itu aja tidak diperbolehkan, apalagi yang patah tulangnya dari kaki-kaki yang ada. Mimbabil aula, kata ulama. Lebih-lebih lagi. Makanya yang diamanati hendaklah benar-benar dijaga, jangan sampai patah. Kalau seandainya terjadi patah ketika dalam pemeliharaan, maka dimusyawarahkan dengan yang berkorban. Bagaimana ini? Jadi tidak ringan tugasnya bagi panitia atau pengelola hewan korban itu, diperhatikan. Yang keempat, al-hazila allati la tanqa, yang kurus atau yang tua, yang tidak ada lagi sumsumnya, artinya yang kurus kering sehingga nampak lemahnya. Jamaah rahimakumullah, larangan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad
dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yajzina fil adahi al-awra al-bayyin awraha wal marida al-bayyin maradaha wal arja al-bayyin dhal'iha wal kasira allati la tanqa. 4 hewan korban yang tidak boleh dijadikan sebagai korban, kata Nabi. Yang juling matanya, yang jelas sekali julingnya, yang sakit, yang jelas sakitnya, yang pincang, yang jelas pincangnya, dan yang tua yang tidak ada lagi sumsumnya, nggak ada dagingnya. 4 ini merupakan cacat yang menjadikan tidak diperbolehkannya untuk dijadikan sebagai hewan korban bittifaqi ahli ilmi, sesuai dengan kesepakatan para ulama, didasarkan kepada sabda Nabi tadi. Sedangkan ada aib manakala dijadikan hewan korban, kurbannya sah, tapi hal itu tidak disukai, termasuk makruh dijadikan sebagai hewan korban. Yang pertama, maqtu'atul udhun au juz'un minhu. Maqtu'ah, ya, telinganya terpotong atau sebagian darinya. Yang kedua, maksuratul qarnu au aktsaruhu. Ya, patah atau terpotong tanduknya, atau mungkin sebagian besar dari tanduk itu. Ini yang termasuk makruh. Sedangkan ada yang ketiga, ya, ada cacat yang tetap diperbolehkan. Yang pertama, ya, misalkan ada kambing gemuk bagus tapi giginya ompong, itu diperbolehkan. Atau mungkin ada hewan korban yang terpotong ekornya, itu masih diperbolehkan. Atau cacat bawaan sejak lahir, telinganya kecil gitu, cacat bawaan sejak lahir, itu masih diperbolehkan. Tapi yang paling bagus adalah yang sempurna, gemuk, ya, yang menyenangkan ketika nya. Makanya kalau kita lihat kambing, ini kita senang, gemuk sekali, kemudian terpengaruh harganya ini lebih miring, tapi rada ini ujian, wis sing lebih murah wis. Maka itu ujian. Kalau kita senang, Masya Allah, selisih 100, 200, pilih yang bagus. Jamaah rahimakumullah, untuk hewan kurban tidak harus laki-laki, ya. Untuk yang betina juga diperbolehkan. Kalau seandainya kita yakin ini bagusnya, ya, dan menyenangkan, dan itu adalah yang memiliki nilai paling bagus, karena dikatakan di dalam hadisnya Abi Dzar Al-Ghifari bahwa kata Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh Abu Dzar, ayyur riqab afdal, ya Rasulullah, kurban yang paling afdal itu yang bagaimana? Nabi bersabda, aghlaha samani, yang paling mahal harganya. Tentunya harganya mahal, barangnya bagus, ya, dagingnya kelihatan banyak, yang tentunya sesuai dengan, kalau sapi, kesepakatan yang dibuat bersama panitia dengan orang-orang yang berkurban, kesepakatan harganya. Jamaah rahimakumullah,
Lalu di dalam permasalahan kurban ini yang penting untuk kita ketahui, kapan waktu untuk memotong hewan korban. Yang penting dipertimbangkan, insya Allah untuk Idul Adha tahun ini adalah bertepatan dengan hari Jumat. Ya, bertepatan dengan hari Jumat. Kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha, bagi kaum muslimin yang telah menunaikan sholat Id diberikan kelonggaran untuk tidak sholat Jumat. Diberikan kelonggaran untuk tidak sholat Jumat. Apakah masjid tetap menyelenggarakan? Masjid tetap menyelenggarakan Jumatan, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tadi pagi tidak sempat ikut sholat Id. Seandainya yang sholat Id ingin sholat Jumat, maka diperbolehkan. Makanya dirundingkan, dimusyawarahkan, kira-kira kapan di Masjid Mujahid ini, kapan kira-kira rencananya? Hari Jumatnya apa hari Sabtunya? Oh, hari Ahadnya. Kalau hari Jumat misalkan itu hari raya, ini adalah tanggal 10 Yaumun Nahar. Kemudian hari Sabtu, hari Ahad sampai hari Senin, terakhir hari Tasyrik. Berakhirnya sampai kapan? Sampai matahari terbenam akhir hari Tasyrik. Akhir hari Tasyrik, memotong itu loh, memotongnya. Seandainya ya karena sesuatu hal tidak sempat, pembagiannya sampai masuk maghrib, sampai malam Selasa, pembagiannya aja, maka itu tidak apa-apa. Asalkan motongnya sebelum matahari terbenam. Itu juga kalau seandainya kita memotong kambing untuk akikah anak kita, ya di hari ke-7 misalkan ya, karena sesuatu hal tidak sempat membagi atau memasaknya, maka yang penting saat memotongnya itu. Kemudian pembagiannya atau acaranya sesuai dengan waktu yang bisa dilakukan. Apalagi sekarang ini masing-masing kita sudah punya freezer, ya, punya freezer, sehingga diperbolehkan. Lalu kapan waktunya? Waktu udhiyah ajma'u ahlul ilmi ala anna al-udhiyah la yajuzu dhabuha qabla tulu'il fajri min yaumin nahri. Sepakat para ulama bahwasanya hewan korban itu tidak diperbolehkan disembelih sebelum terbit fajar dari tanggal 10. Sepakat itu. Perbedaan pendapat terjadi jika dilakukan sesudah terbitnya fajar. Ini ada perbedaan. Berkata Ali Asy-Syafi'i wa Dawud wa Ibnu Munzir wa akharun yadkhulu waqtuha idza tala'ati syams wa madha qadu salatul id wa khutbataini. Imam Syafi'i wa Dawud Al-Zahiri wa Ibnu Munzir dan yang lainnya dimulainya yaitu ketika matahari telah terbit dan sudah melaksanakan perkiraan salat Id dan khutbah. Ini yang jumhur ulama seperti itu. Jadi dilaksanakan kalau misalkan tidak ikut salat Id atau karena sesuatu, diperkirakan setelah matahari terbit dan kira-kira salat Id sudah selesai. Makanya Idul Adha lebih pagi dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri lebih siang, memberikan kesempatan untuk mengeluarkan sedekah fitri, zakat fitrah, memberikan keluasan. Karena kalau dikeluarkan setelah sholat Id, zakat fitrah itu
tidak memiliki nilai seperti nilai keutamaan zakat fitrah, yaitu menghapuskan dosa atau kekurangan yang ada bagi orang yang berpuasa dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Tapi kalau dilakukan setelah sholat Id seperti sedekah biasa. Kalau untuk Idul Adha lebih pagi agar waktu menyembelih ini luas. Agar luas. Jadi lebih pagi. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dan untuk Idul Adha kita dianjurkan untuk menahan. Jadi mulai dari subuh sini ya, sebelum subuh menahan tidak makan sampai dengan selesai sholat Id. Baru makan, baru minum. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Makanya kalau Idul Fitri biasanya dibagikan aqua, korma sebelum sholat. Kalau Idul Adha ya tidak disediakan, tapi pulangnya prasmanan. Pulangnya semuanya prasmanan, dipersilakan. Kalau di Masjid Al biasanya seperti itu ya, pulangnya itu prasmanan. Itu waktu untuk memotong hewan korban. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam memotongnya. Selama setelah salat Id sampai berakhirnya hari tasyrik. Lalu jamaah rahimakumullah, ya sebelum lupa, untuk mulai takbiran kapan? Mulai takbiran itu subuh hari Arafah. Untuk takbir muqayyad sampai asar akhir hari tasyrik. Untuk takbiran muqayyad. Kalau takbir mutlak yang bebas, mutlak itu bebas, dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir mutlak 1 Dzulhijjah. Takbir muqayyad yang berkaitan dengan salat wajib itu dimulai subuh hari Arafah. Kira-kira hari Arafahnya hari apa? Untuk 2020 ini subuh hari Kamis ya. Subuh hari Kamis. Jadi habis salat itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu jamaah rahimakumullah, apa-apa saja yang tidak diperbolehkan yang berkaitan dengan penyembelihan hewan korban. Yang pertama, la yajuzu bai'u bi syai'in minha. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu apapun dari hewan yang dikurbankan. Kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampai kulitnya itu tidak boleh dijual. Man ba'a jildul udhiyah fala udhiyah lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wa hassanahu Albani, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Jadi panitia tidak boleh menjual. Lalu bagaimana solusinya? Kulit terkumpul banyak, ya dikumpulkan, kemudian dipanggil orang-orang yang kita pandang berhak menerima, atau kita sampaikan secara langsung. Kalau yang sudah menerima ini mau menjual, diperbolehkan. Yang sudah menerima, bukan panitia, apalagi rundingan. Kadang-kadang ya, kulitnya dikumpulkan, kemudian dijual, dibelikan kambing lagi. Ini tidak boleh. Ada seperti itu. Apalagi terjadi ini di masjid ya, digunakan untuk pembubaran panitia.
ayo nyate gule. Lha tekan di wong gak ono kambing. Iku kulite didol, dikelompokno, tukokno wedhus. Ini namanya panitia yang nggak amanah. Ya, jadi kalau yang sudah menerima mau dijual, atau mohon maaf Pak, saya nggak bisa jual, ya sudah, saya jualkan. Tapi hasil penjualannya disampaikan kepada yang menerima tadi itu. Ya. Atau boleh misalkan ada lembaga sosial untuk orang-orang yang du'afa, yang tidak mampu, dikasihkan dan dia nggak bisa jual, boleh panitia bantu jual. Jadi bukan panitia yang mengeluarkan harga kulitnya yang tawar-menawar itu. Kecuali orang yang menerima itu tidak bisa. La jildun wala sufun wala sya'run wala lahmun wala izamun wala ghairu dzalik. Masya Allah. Tidak boleh menjual kulitnya, rambutnya, ya. Juga tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual tulangnya, dan juga tidak boleh menjual sesuatu yang ada. Dalam hadis yang lain juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wala tabi'u luhumul hadyu wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamta'u bijuludiha wala tabi'uha." Jangan kalian menjual daging-daging dari al-hadyu. Al-hadyu itu yang disembelih oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Wal adahi, dan juga jangan kalian menjual daging dari hewan korban. Fakulu, makanlah kalian, watasaddaqu, bersedekahlah kalian dengannya, wastam ta'u, bersenang-senanglah dengan daging itu, dengan kulitnya, ya. Dan juga diingatkan oleh Nabi, jangan kamu menjualnya. Tidak diperbolehkan menjual. Kemudian yang kedua, la yu'ta al-jazar ujratuhu minal udhiyah. Tidak diperbolehkan memberi jagal upahnya dari hewan yang dikurbankan. Saman potong no, ya, belah no wedhus iki, engko saman pakai indasi, ambil kulite. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Untuk mereka berikanlah upah. Berikanlah bayarannya. Ditanya, saman motong kambing berapa? Upahnya. Saman motong sapi berapa? Ditanya berapa? Ya. Siapa yang menanggung upah ini? Orang yang kurban. Ya. Kalau 7 orang, kira-kira butuh sekian. Begitu pula yang ini, kayak upah bagi yang motong-motong tulangnya, yang mengambil ini. Kalau upah, ya kira-kira berapa? Kira-kira berapa untuk seekor sapi itu? Kemudian ini digotong bareng bersama 7 orang yang bersama-sama dalam kurban itu. Kasih upah. Kalau misalkan kita mau memberi, ya, panitia mau memberi, yang kurban mau memberi, dikorin panitia kepada orang, pemberian bukan upah. Apakah itu hadiah atau sedekah? Ya, pemberian atau sedekah. Dari hewan korban itu 1/3. Karena diperintahkan untuk makan, untuk yang korban 1/3. Untuk sedekah bagi al-fuqara, 1/3 lagi untuk hadiah bagi orang-orang yang kaya. Orang yang kafir pun boleh menerima, yaitu orang kafir yang bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Ada kafir itu harbi, muwahhad, sama kafir zimmi. Kalau muwahhad itu yang terikat perjanjian bersama-sama dalam satu negeri. Kafir zimmi dia berlindung di negeri, tinggal di negeri muslim dan taat, tidak menyerang. Ini kafir zimmi, terlindungi.
Dua kafir ini boleh menerima. Sebagaimana juga fatwa lajnah daimah, orang kafir boleh menerima hewan kurban. Ya, ini fatwa lajnah daimah. Ada sebagian dari mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan. Biasa dalam masalah fikih terjadi ikhtilaf. Kita harus lapang. Intinya diperbolehkan, apalagi untuk menjaga kerukunan, untuk menarik mereka. Apalagi orang yang itu nggak punya dan tetangga. Jadi diperbolehkan untuk menerima pembagian hewan kurban. Lalu jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang kurbannya sebelum sholat Id? Ya, bagaimana? Maka kata Nabi, dia harus mengulangi lagi, karena sembelihannya adalah sembelihan biasa. Ini juga nasihat, ya, nasihat bagi jamaah haji yang orang berhaji mesti bayar dam. Dam itu ada dua, dam karena kesalahan dan dam sebagai syukur atau hadiah itu. Memotongnya adalah setelah tanggal 10. Biasanya dikoordinir oleh ketua kloter, dipotong sebelum tanggal 10. Ini hendaknya mengulang lagi. Kalau sudah berlalu, istighfar aja. Karena kita tidak tahu. Jadi untuk yang haji akan datang, untuk hadiah dipotong tanggal 10 sampai hari-hari tasyrik. Kan tanggal 10 itu Nabi melakukan 5 amalan. Yang pertama jumrah Aqabah, yang kedua cukur, yang ketiga potong hewan untuk hadiah, kemudian yang keempat tawaf ifadah, yang kelima sa'i. Maka kalau 5 ini dilakukan, dia telah selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi hadyu udhiyah itu jika sebelum salat Id, hukumnya seperti sembelihan biasa, tidak memiliki keutamaan seperti kurban. Lalu jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya, ya, hewan kurban itu hilang sebelum disembelih? Apakah ini terjadi? Terjadi, ya, ada itu di Masjid Ar-Ridha, Temanggung Surya itu, ya. Pernah terjadi ada orang seolah menyerahkan seekor sapi, kemudian tidak tahu sapinya hilang, sehingga kejadian ketika itu panitia bersedia untuk menanggung, panitianya malah menanggung. Makanya ini jangan sampai hilang, ya. Kalau hilang, kalau seandainya hilang, ya, dikatakan ini solusinya bagaimana? Kalau hilang, Antamim bin Hawis qala ishtaraitu syatun bimina udhiyah. Aku telah membeli seekor kambing di Mina untuk udhiyah. Fadallat, lalu hilang. Fas'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an dzalik. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai hal itu. Faqala la yadurruk. Maka hilangnya itu tidak memudaratkan kepadamu, yang berarti kamu tetap mendapatkan keutamaan kurban karena hilang. Karena hilang, ya. Bagaimana kalau hilang? Maka dia sudah dapat keutamaan kurban. Tidak harus membebani panitia untuk membelikan sapi lagi. Tapi ini panitia bertanggung, jangan sampai hilang. Amankan tempat, ya. Berikan makanan yang cukup. Jangan sampai setelah diserahkan menjadi kurus karena tidak makan. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencari makanan dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, apakah boleh kurban itu dipindahkan ke negeri lain, biladin akhar?
maka dipindahkan ke negeri lain itu adalah diperbolehkan, didasarkan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu watazawwadu faakalna watazawwadna, makanlah lalu simpanlah, lalu kami makan dan kami menyimpan, kata para sahabat setelah mendapatkan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang berkaitan dengan udhiyah. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terkait manfaat kurban untuk satu keluarga, ya keluarga yang dimaksud ini keluarga inti atau keluarga dalam satu rumah. Dalam satu rumah bisa ada orang tua, ada kakak, dan sebagainya. Jadi fokus pertanyaan adalah yang dimaksud keluarganya ini inti atau yang berada dalam satu rumah gitu aja. Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah bermanfaat bagi keluarga inti saja atau juga keluarga yang lain seperti bapak atau seperti ibunya? Ya. Maka mendapatkan juga tidak hanya keluarga inti, tapi bermanfaat juga bagi seperti bapaknya, ibunya yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, mendapatkan manfaat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau menyembelih hewan korban, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini untukku dari Muhammad, untuk keluarganya Muhammad, ali Muhammad, wali ummati Muhammad, dan untuk umat Muhammad. Kita beruntung jadi umat Muhammad. Nabi yang berkorban, kita mendapatkan faedah atau manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan berikutnya. Yang perlu untuk ditanyakan. Ibu-ibu boleh kalau mau bertanya, Bu. Terima kasih Ustaz. Apa yang diberikan. Assalamualaikum. Tadi dijelaskan antara lain yang tidak boleh. Kalau gini Ustaz, binatang itu diketahui sakit kalau sudah dilihat hatinya itu. Gimana sih? Iya sih. Yang banyak memang kita dapati hati yang telah dari hewan yang telah disembelih, kadang-kadang ada batunya atau mungkin ada cacingnya, ya mungkin. Maka yang di luar batas kemampuan zahir yang bisa kita lihat itu dimaafkan, kita nggak tahu, tetap sah kurbannya. Biasanya sapi-sapi yang kereng itu ya, yang mau disembelih sulit, ternyata setelah diperiksa hatinya bermasalah. Itu sapi bermasalah. Kurbannya tetap sah, Pak. Karena yang tadi itu kan zahir yang kita lihat. Sapi aja seperti itu. Kalau manusia kok kereng, angel dikandani, berarti hati ini masalah itu. Wangel, coba perhatikan. Nanti kalau ada sapi wangel berian itu ya, berian. Perhatikan hatinya itu. Ada yang saya motong itu, hatinya itu hancur. Nggak karu-karu, batunya, masya Allah kayak gini ya. Jadi pelajaran untuk kita selalu bersih-bersih hati dan menjaga hati untuk sehat. Obatnya banyak senyum. Banyak senyum yang sesuai keperluan. Silahkan Bu, kalau ada pertanyaan.
Menurutnya tuh diisi air itu gimana? Oh, digelonggong gitu ya. Iya. Kalau sapi yang digelonggong, maka yang harus bertanggung jawab penjualnya. Orang yang menipu dalam jual beli, maka jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita tahu ya, kalau digelonggong atau enggak itu kelihatan. Maka kita sebagai calon pembeli, hendaklah kalau kelihatan hal itu ya cari hewan yang lain. Mohon maaf, kenapa nggak jadi? Ya carilah yang lain. Ya, nanti aja setelah ini airnya pada turun. Biasanya itu untuk orang-orang yang menjual dengan timbangan, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada penjual hewan korban itu nanti ditimbang saat akan dibawa. Biasanya itu kita hendaklah waspada, dan kita biasanya sudah pengalaman, panitia sudah tahu mana kira-kira yang ini sapi bermasalah atau tidak. Itu cari yang lain ya Bu ya. Kalau ada sapi atau kambing yang digelonggong itu, cari sapi yang lain. Kan banyak pilihan. Dan penjual tidak hanya seorang. Alhamdulillah banyak yang menawarkan. Semakin banyak penawaran, semakin hati-hati dalam pembelian. Banyak sing nawari, hati-hati ya. Hati-hati. Kok ada sapi kok murah? Ya, sapi biasanya 20 kok dijual cuma 10. Ini sapi apa ini ya? Sapi-sapian apa sapi curian? Sapi-sapian apa sapi curian? Waspada itu ya. Kalau di luar batas, kalau selisih 1 juta, 2 juta mungkin, masih mungkin ya. Tapi kalau selisih sampai 5-10 juta, ini sapi apa? Waspada. Berikutnya mungkin ada. Silakan Bu, mic-nya. Monggo Pak. Ini bisa. Hewan itu sudah diserahkan ke panitia, tapi karena dikasih makan di rumput itu ada tanaman yang beracun, sehingga hewan itu sekarat. Nah ini apa yang harus kita lakukan sebagai panitia Pak? Terima kasih. Iya, sebelum masuk kurban ya. Iya. Iya. Yang pertama yang harus dilakukan, diinformasikan ke pihak orang yang kurban. Ya. Makanya pengawasannya itu perlu 24 jam. Kalau kelihatan ini sekarat, segera diinformasikan. Kemudian ambil segera tindakan, disembelih. Ya, disembelih, lalu kita tawarkan ke jagal. Tapi jelas hasil penjualannya, ya, setelah diinformasikan, ya, ini terkumpul sekian. Terkumpul sekian. Kalau seandainya tidak ketahuan mati, maka hukumnya seperti hewan kurban yang hilang. Ya. Tetap mendapatkan, karena sudah benar kejadian di luar hilang tadi itu, seperti jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jawabannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia terhadap agama dan dia jadikan orang yang alim di dalam menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas berkata demikian. La yadurruk, tidak membawa bahaya bagimu. Artinya kamu tetap dapat pahala. Jangan sampai membebani panitia ini sudah nggak dapat maaf ya, oleh Pak itu sudah berusaha sih dibebani kongkon balik no. Apalagi kalau diambil dari kas masjid ya nanti salah ini. Lalu bagaimana seandainya untuk sewa tenda? Untuk sewa tenda, misalkan karena ini adalah dalam rangka syiar agama termasuk kegiatan masjid,
itu masih dibenarkan untuk menggunakan infak atau kas masjid untuk keperluan itu, tapi bukan untuk keperluan bayar pemotong kas itu. Untuk biaya pemotongan dan lain-lain yang berkaitan dengan hewan korban ini, maka dibagi untuk orang yang korban kira-kira berapa, diinformasikan secara terbuka. Dan ingat lagi jamaah rahimakumullah satu hal, kalau kita mendapatkan amanah, ya, misalkan ada orang transfer untuk korban, misalnya ya 3 juta ya 3 juta. Jangan sampai lalu 3 juta untuk akomodasi macam-macam, ya, cari hewan kurban, bensin macam-macam, sehingga untuk kurban itu dipotong. Harus jelas kalau 3 juta ini sudah sama biaya apa enggak. Harus dijelaskan seperti itu. Tidak diperbolehkan kalau misalkan kita potong sehingga kita belikan kambing yang 2,5 karena alasannya yang 500 kan untuk wirawiri. Ini tidak boleh. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib saat diamanati oleh Nabi, saat ketika itu Nabi memotong onta berapa jamaah? 100. Nabi itu hadiahnya 100 ekor onta. Ya, beliau menyembelih 60. Kekuatannya Nabi itu luar biasa. Di usianya yang ketika itu di Haji Wada, ya, Masya Allah, 60, sisanya diselesaikan sama Ali. Ali bin Abi Thalib tidak meminta upah atas kerja bersama Nabi. 100 ekor ngurusi itu Ali bin Abi Thalib. Jadi memang Idul Kurban perlu pengorbanan. Idul Kurban perlu pengorbanan. Ya, korban. Ya mungkin ada yang mah itu ya enggak apa-apalah, biasa itu ya. Kalau ada masukan, terima kasih masukannya. Dimarahi, enggak usah dijawab. Jangan sampai terjadi adu argumen. Ya, ketika pelaksanaan. Demikian Pak ya. Kalau seandainya mudah-mudahan nggak terjadi di sini ya, mudah-mudahan. Pakai mic aja Bu, biar silakan Bu. Pak, tadi kembali ke Batam, jadi kan untuk seperti haji Indonesia kan amatir ya Pak ya, jadi mesti kita sudah urunan bayar dam. Nah, berarti jamaah haji itu atau pribadi-pribadi itu kan masih harus berkorban ya Pak, itu kan bukan korban ya Pak ya. Ya. Ya Bu, bukan berarti Bu ya, kalau berarti sudah narik kesimpulan. Masalahnya yang saya tahu dulu begitu, jadi kami saat itu dia tidak berkorban kan masih berbayar. Dan itu yang betul. Dan itu yang betul. Karena Nabi tidak ada kurban lagi, yaitu hadiah itu sebagai syukur kepada Allah. Makanya kalau ini saya bayar dam, kemudian pesen ke Indonesia, jangan lupa ya nanti saya kurban. Ya kalau dikaitkan, kalau mau tambah amal nggak apa-apa. Tapi kalau dikaitkan di syariat harus kurban lagi, ya tidak ada tuntunannya seperti itu. Tidak ada. Pesan-pesan di Indonesia kurban yo, di masjid. Sudah itu sudah termasuk itu. Hadiah. Itu hadiah li syukri, untuk bersyukur kepada Allah. Haji tamattu, haji kiran itu tetap bayar dam. Haji ifrat itu tidak bayar dam. Maksudnya tidak memotong. Haji ifrat. Haji tamattu itu menyempurnakan umrah baru haji. Kalau haji kiran itu umrah bersama-sama haji. Kalau ifrat itu haji dulu baru umrah. Itu ifrat. Mana yang afdal? Yang afdal tamattu. Haji tamattu. Kita alhamdulillah orang Indonesia haji tamattu. Kalau yang ifrat itu biasanya yang pakai kain ihram terus itu loh ya.
terus pakaikan ihram ya, apalagi AC-nya di Masjidil Haram sangat dingin seperti itu, apalagi di lantai bawah, Masya Allah itu ya, sangat luar biasa, sehingga kadang-kadang masuk angin. Bukan haji ifrat. Nabi sendiri melakukan haji apa? Karena Nabi sudah membawa hewan yang akan disembelih, Nabi sendiri melakukan haji qiran. Karena Nabi tidak tahu, sahabat diperintahkan untuk menyempurnakan umrahnya. Nabi bersama-sama umrah dan hajinya ketika haji wada. Itu bisa dibaca keterangannya di dalam sifat haji Nabi dan kaifiat haji Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Jelas ibu yang tanya, sudah cukup bu dengan bayar dam untuk bersyukur kepada Allah yang disembelih pada tanggal 10. Hanya pesan damnya sama ketua kloter, saya minta disembelih setelah tanggal 10. Kalau dikoordinir ketua kloter. Kalau dikoordinir KBIH, tegaskan ketika manasik itu tanggal 10 disembelihnya. Kalau sebelum tanggal 10, saya akan setor sendiri ke Bank Ar-Rajhi. Saya akan pilih yang tanggal 10. Harus tegas. Makanya manasik haji harus benar-benar diilmui agar kita tidak tersalah. Karena haji itu kesempatannya sekali seumur hidup. Itu sekali seumur hidup. Jangan sampai keliru dan salah. Untuk balik meneh nunggu sekarang mungkin 35 tahun kali ya. Lama sekali. Ada yang setor 2016, berangkatnya 2039. Usianya sekarang sudah 58. Masya Allah. Bagaimana? Tunggu aja. Jika ada rezeki, umroh dulu. Soal masalah nanti ajal, serahkan kepada Allah. Tapi kita sudah tercatat sebagai orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Sudah mendapatkan keutamaan itu. Cukup insya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.